bertema obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah dan instrumen investasi publik digelar. Tahukah kamu, 80% daerah di Indonesia masih bergantung pada uang dari pusat. Dana transfer turun 24,6% di tahun 2026. Yang awalnya dari 864 triliun menjadi 650 triliun. Tapi, infrastruktur daerah masih membutuhkan dana yang gede. Terus, bagaimana caranya daerah bisa membangun jalan, rumah sakit, dan transportasi? Ada solusinya, namanya obligasi daerah. Tapi, sampai sekarang belum ada satupun yang berhasil. Nah, di video ini kami akan membahas obligasi daerah sebagai solusi pembiayaannya. Dimulai dari peluangnya, tantangan, dan kenapa sih belum ada sampai saat ini yang menggunakan obligasi daerah? Nah, kita akan bahas mengenai konsep obligasi daerah dan bagaimana ya regulasi obligasi daerah. Baik, untuk konsep obligasi daerah dan landasan regulasi, yang mana kita tahu kan sebetulnya obligasi daerah itu sebenarnya instrumen pembiayaan yang dibuat biar pemerintah daerah itu punya ruang fiskal mandiri yang tidak selalu bergantung dengan pemerintah pusat. Mulai dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, lalu diperkuat lagi lewat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2024, dan akhirnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Dan aturan ini tuh memberikan dasar yang jelas soal pinjaman jangka panjang dan pembiayaan lewat obligasi, yang mana regulasinya juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah PP Nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah, PP Nomor 1 2024 tentang harmonisasi fiskal, dan PMK Nomor 180 tahun 2015 yang ngasih aturan teknis penerbitan obligasi. Dan di sisi pasar modal ada OJK yang mengeluarkan POJK Nomor 10 tahun 2024 supaya penerbitan obligasi itu aman dan transparansi. Kita contoh negara lain, itu ada di Afrika Selatan, Filipina, Polandia, sampai Vietnam. Obligasi daerah tuh udah umum, dan biasanya mereka tuh menggunakan obligasi daerah ini tuh untuk pembangunan transportasi, sanitasi, dan infrastruktur publik lainnya. Tapi di Indonesia sendiri itu belum ada satupun daerah yang berhasil menerbitkan obligasi daerah karena kendala kapasitas keuangan, kesiapan infrastruktur, dan kesiapan administratif, dan juga syarat yang ketat banget kayak misalkan tuh di SCR yang minimal 2,5. Padahal potensinya tuh gede banget. Obligasi daerah ini bisa dipakai buat bangun air, persampahan, rumah sakit, transportasi, wisata, dan sampai perumahan. Kuncinya tuh sebetulnya ada di tata kelola yang solid, SDM yang siap, dan koordinasi antara pusat dan daerah, juga Kemenku dan OJK. Baik, di sini saya akan menjelaskan peluang dan potensi penerbitan obligasi daerah. Obligasi daerah memiliki peluang besar untuk diterapkan di Indonesia karena kebutuhan pembiayaan meningkat sementara APBD itu masih terbatas dan bergantung pada transfer pusat. Berdasarkan kesiapan fiskal dan potensi daerah, menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah di Indonesia itu mulai memenuhi indikator kesiapan administratif dan fiskal untuk menerbitkan obligasi daerah seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Nah, kesiapan tersebut dilihat melalui indikator seperti stabilitas PAD, kemampuan memperkirakan arus kas untuk pembayaran bunga dan pokok, dan kepatuhan terhadap rasio utang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dapat menghambat penerbitan obligasi daerah. Di sini itu yang pertama ada tantangan regulasi. Bisa dilihat ya dalam gambar, di situ bisa dijelaskan proses penerbitan obligasi daerah yang dimana memang cukup rumit. Terus yang kedua itu ada dinamika politik daerah yang dimana dukungan politik ini tuh menjadi faktor utama juga. Terus yang ketiga ada persepsi resiko penerbitan obligasi daerah. Di sini dimana Pemda itu khawatir akan gagal bayar. Nah, yang keempat yaitu biaya dan komitmen tinggi, di mana penerbitan obligasi daerah juga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Bisa dilihat ya di dalam tabel itu tuh ada asumsi nominal penerbitan obligasi daerah. Terus yang kelima dan terakhir itu ada kurangnya pemahaman obligasi daerah. Banyak pemerintah daerah tuh belum memahami penuh mekanisme obligasi dan juga literasi keuangan masyarakat juga yang masih rendah. Nah,
Nah, di sini yang terakhir ada studi kasus dengan negara lain, di mana kelompok kami di sini membandingkan obligasi daerah dari negara lain dari India, Vietnam, dan Filipina yang mempunyai karakteristik ekonomi yang cukup mirip dengan Indonesia, yang terdiri dari tujuan penelitian, tujuan penerbitan, faktor penghambat, faktor pendukung dari masing-masing ketiga negara tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah pembahasan terkait strategi optimalisasi penerbitan obligasi daerah. Strategi optimalisasi penerbitan obligasi daerah merupakan langkah yang sangat penting dalam memperkuat sumber daya pembiayaan bagi pemerintah daerah yang selama ini sangat bergantung pada pendapatan asli daerah atau PAD dan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Nah, penerbitan obligasi daerah ini sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mendanai proyek-proyek strategis tanpa harus terlalu membebani anggaran tahunan. Untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan penerbitan obligasi daerah, di sini ada sejumlah strategi yang perlu diterapkan. Yang pertama adalah penguatan tata kelola keuangan daerah, good governance. Salah satu aspek yang sangat penting dalam penerbitan obligasi daerah adalah tata kelola keuangan daerah yang baik dan transparan. Tata kelola yang baik atau good governance adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah daerah dan investor. Tata kelola yang baik juga mencakup manajemen risiko keuangan yang matang. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas SDM dan literasi pasar modal daerah. Dalam hal penerbitan obligasi daerah, kapasitas SDM yang memadai adalah salah satu faktor penentu kesuksesan. Pemerintah daerah perlu memiliki staf yang terlatih dan berkompeten di bidang pasar modal yang dapat memahami berbagai aspek teknis penerbitan obligasi, mulai dari penentuan struktur obligasi, pemilihan strategi pembiayaan, hingga analisis pemeringkatan kredit dan risiko pasar. Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas atau dengan mengundang pembicara dari pasar modal untuk memberikan pelatihan langsung kepada perangkat daerah. Yang ketiga adalah penyusunan proyek yang layak investasi atau Project Feasibility Study. Nah, penyusunan studi kelayakan proyek atau Project Feasibility Study ini merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam strategi penerbitan obligasi daerah. Studi kelayakan ini membantu pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proyek yang akan dibiayai melalui obligasi tersebut memiliki prospek yang jelas dan layak secara finansial. Proyek yang dibiayai melalui obligasi daerah harus memenuhi dua kriteria utama. Yang pertama, kelayakan finansial, yang artinya proyek tersebut dapat menghasilkan pendapatan atau manfaat yang cukup untuk menutupi biaya-biaya operasional dan pembayaran obligasi. Kedua, keberlanjutan proyek yang mengacu pada kemampuannya untuk memberikan dampak positif jangka panjang, baik bagi perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah peran pemerintah pusat dan OJK dalam pendampingan daerah. Pemerintah pusat dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memegang peran strategis dalam pendampingan dan pengawasan terhadap penerbitan obligasi daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan bimbingan teknis, dukungan regulasi, serta fasilitas fiskal yang dapat membantu pemerintah daerah dalam proses penerbitan obligasi. Dan OJK sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, kolaborasi dengan investor, akademisi, BUMD, dan sektor privat. Penerbitan obligasi daerah bukanlah usaha yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan penerbitan obligasi daerah. Investor seperti bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, dan lain-lain. Selain itu, akademisi dan lembaga penelitian dapat berkontribusi dalam menyusun analisis pasar. Kesimpulannya, obligasi daerah dalam peluang pertama bisa membuat daerah berkembang dan mandiri. Yang kedua, pembangunannya bisa lebih cepat. Dan yang ketiga, mungkin aja kan transportasi semakin meningkat. Nah, tapi tantangannya obligasi daerah di Indonesia saat ini. Yang pertama, regulasinya masih lemah. Yang kedua, political will-nya masih rendah. Yang ketiga, literasi masyarakatnya masih rendah. Dan keempat, biayanya masih mahal.
Jadi, apa yang harus dilakukan? Pastinya, semua orang harus bergerak, dimulai dari pusat, daerah, DPRD, OJK, hingga investor. 2026 itu transfer dana pusat turun drastis. Makanya, obligasi itu bukan lagi pilihan, tapi sudah masuk dalam kebutuhan. Saatnya keluar dari zona nyaman.